Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Kurniaudi dari kelas 3C dengan NIM 4444210052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasi dan regresi linier sederhana menggunakan software R atau RStudio. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah mencari data. Di sini saya mendapatkan data dari jurnal dan dipindahkan kepada Excel, yaitu nilai X-nya itu sebagai nilai UN, nanti nilai Y-nya itu nilai akreditasi. Setelah itu kita masuk ke software RStudio-nya seperti ini. Kemudian kita import dataset, kita pilih from Excel karena data yang disimpan itu disimpan di Excel. Kemudian cari filenya. Nah, di sini nama file saya adalah nilai ujian nasional dan nilai akreditasi yang disimpan di dokumen. Setelah itu, kita tunggu beberapa saat hingga muncul tabel pada kolom ini. Setelah muncul seperti ini, kemudian kita import. Nah, akan muncul tampilan seperti ini pada RStudio. Kemudian kita ketik di sini ya. Kita ketik nama file kita. Kemudian kurang dari strip data.frame. Ketik lagi nama filenya. Setelah itu di enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita akan membuat nilai variabel X dan variabel Y-nya dengan mengetik X sama dengan nama file yang digunakan, dolar, dan nilai UN sebagai X. Nilai Y sama dengan ketik nama filenya, dolar, kemudian pilih nilai akreditasi. Kemudian enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini yang menandakan bahwa variabel X dan Y-nya sudah diketahui. Setelah itu kita cari core test. core.test. X, Y, metode, kemudian dalam kurung, tanda kutip, itu person. Kita menggunakan metode person. const.level 0,95. Nah, sebenarnya ada 3 macam metode yang dapat digunakan pada korelasi dan regresi linier. Yang pertama ada Pearson, kemudian Kendall, dan juga Spearman. Kalau Pearson itu untuk menguji T, kalau misalnya Kendall itu uji Z, sedangkan Spearman itu uji S. Kemudian const level sama dengan 0,95, artinya rumus yang digunakan pada tingkat kepercayaannya itu presentasinya 0,95. Kemudian kita enter. Nah, akan muncul seperti ini. Dapat diketahui bahwa nilai T-nya 6,9801. Kemudian DF atau derajat bebasnya yaitu 7, P-value-nya 0,000153. P-value segini itu lebih kecil daripada nilai alfa yaitu 0,05 yang menunjukkan bahwa korelasinya akan signifikan gitu. Kemudian alternatif hipotesis yaitu true correlation is not equal to 0, artinya bahwa korelasinya itu nilai korelasinya tidak sama dengan 0. Kemudian 95% confidence internal yaitu 0,7149448, 0,986545. Kemudian diketahui simple estimate core-nya 0,9350806 atau 93%. Nah, artinya itu dia korelasinya mendekati 1, di mana korelasi yang mendekati 1 itu artinya hubungan antara kedua variabelnya sangat kuat atau sangat tinggi karena korelasinya tinggi gitu. Kemudian kita akan mencari nilai regresi. Rumusnya adalah regresi kurang dari strip LM itu linier sederhana dari regresi, kemudian Y equal to X, enter. Kemudian kita cari nilai regresinya, regresi, enter. Nah, didapat
intercept atau nilai B yaitu 68,0805 dan AX yaitu 0,3211X. Nilai persamaan regresi linear itu Y sama dengan B ditambah AX, sehingga Y sama dengan 68,0805 ditambah 0,3211X gitu. Setelah itu kita plot dalam kurung X, Y, X lab sama dengan tanda kutip itu nilai UN, kemudian Y lab tanda kutip lagi nilai akreditasi. Kemudian kita enter, koma PCH. PCH-nya berapa? 21. Kemudian kita enter. Nah, akan muncul tampilan seperti pada gambar sebelah kanan. Setelah diplotkan, kita cari summary dari regresi. Kemudian enter. Nah, di sini sudah muncul data seperti ini, di mana koefisien itu intercept atau nilai B dan juga nilai AX yaitu 0,3211 dan 68,0805. Terus di sini ada error T-nya 3,0524, 0,0460. Terus di sini ada value 22,30, terus 6,98. Juga PR lebih dari mutlak T yaitu 9,21, pangkat min 8 dan 0,000215. Nah, di sini ada bintangnya ya, yang menunjukkan bahwa nilai A dan juga nilai B-nya itu signifikan terhadap nilai Y. Ya ini bahwa nilai A dan nilai B-nya itu signifikan terhadap nilai Y gitu. Setelah itu didapat juga multiple R-square. Multiple R-square ini menunjukkan 0,8744, artinya menandakan bahwa nilai X itu akan mempengaruhi nilai Y sebesar 87%. Terus ada adjust R-square yaitu 0,8564, F statistiknya 48,72, terus ada p-value-nya 0,002153 gitu. Setelah itu, kita akan memunculkan garis yang menunjukkan bahwa data akan positif atau negatif. Caranya adalah align dalam kurung regresi, enter. Nah, didapat seperti ini, seperti pada gambar. Pada gambar menunjukkan bahwa garis dimulai dari sebelah kiri ke kanan itu semakin meningkat, yang artinya bahwa datanya itu akan positif gitu. Data yang tadi for sama dengan 0,9350806 yang mendekati 1 atau signifikan itu akan menunjukkan bahwa positif hasilnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.